Oke, bagian yang ke-26. Email library. Ya, ini sebuah library yang diberikan oleh Coordinator untuk kita bisa berhubungan atau menggunakan fasilitas email yang ada di dalam hosting kita ya. Jadi sudah disediakan sedemikian rupa oleh Coordinator untuk kita bisa gunakan secara lebih mudah ya. Ya. Bentuknya adalah kelas ya, yang ini digunakan untuk pemrosesan email. Jadi sudah ada di situ banyak sekali ya. Di antaranya adalah multi protokol, bisa pakai mail, send mail, SMTP ya. Lalu metodenya juga bisa menggunakan TLS atau SSL dan seterusnya ya. Kemudian bisa menerima lebih dari satu, ketika kita ngirim email itu bisa untuk lebih dari satu penerima, intinya seperti itu ya. Bisa juga menggunakan kalau bahasa kita itu, kalau surat itu tembusan gitu ya, carbon copy istilahnya. Nah, kemudian dalamnya email itu bisa dalam format HTML, plain text email yang memang pure text biasa, bisa ada attachmentnya atau lampiran file, bisa mendukung word wrap juga untuk motong kata, kalau motong kalimat ya, kalau dia melebihi dari ukuran layar dan sebagainya. Itu sudah disediakan oleh kelas email di Coordinator. Tapi dalam materi ini saya tidak praktekkan itu karena email ini berhubungan dengan hosting yang memiliki fitur email ya. Jadi kalau di localhost kita harus aktifkan dulu, dan saya pernah coba itu nggak bisa ngirim emailnya gitu ya, karena dia perlu hosting yang memang online gitu, yang ada subdomain. Oke, tapi nggak apa-apa, ini sekedar teorinya saja, nanti kita bisa gunakan kalau di online kan ya. Nah, seperti ini konfigurasi untuk pengiriman emailnya. Kalau diperhatikan, yang pertama ini instance object seperti biasa ya, ini di atas, bisa dimasukkan di dalam metode yang buat mengirim, bisa ya. Nah, di sini diatur set from. Nah, ini yang mengirim alamat emailnya apa, kemudian namanya, karena nanti itu akan muncul di dalam inboxnya email ya, yang menerima. Kemudian ada set to di situ. Nah, set to ini adalah penerimanya. Email yang alamat email yang menerima siapa, kalau namanya kan nggak perlu ya, yang penting adalah alamatnya. Kemudian ada set CC, begitu juga dengan set BCC, ini untuk carbon copy-nya, untuk tembusannya bisa dikirimkan secara langsung. Ini pilihan ya, jadi set CC maupun set BCC-nya kalau mau diaktifkan ya dimasukkan, kalau dia tidak ya tidak perlu dimasukkan ya. Kemudian yang perlu penting itu adalah yang pertama adalah set from tadi, lalu set to, karena ada pengirim, ada penerima, harus ada. Kemudian set subject. Nah, ini perihal dari emailnya harus ada. Jadi biasanya ya, kalau seperti kalian itu menggunakan sistem saya okbanghaji.com itu, kalau lupa password atau baru mendaftar itu kan ada email ya. Nah, di situ ada subjeknya, ada perihal emailnya. Nah, kemudian di set message-nya, pesannya apa, isi dari emailnya apa. Nah, di sini dicontohkan, kalau di sini berupa string biasa ya, tapi bisa nanti menggunakan HTML, bisa menambahkan gambar dan sebagainya, bisa juga dalam format ada lampiran, attachment dan seterusnya ya. Kemudian terakhir, kalau sudah lengkap semuanya, baru dieksekusi metode send, langsung dieksekusi, dikirim kayak gitu ya. Nah, ini gambaran yang lebih mudahnya seperti ini. Nah, metode yang tersedia itu tadi ya, ada set from, ada set reply to. Nah, ini yang tadi tidak dimasukkan di situ ya, karena yang penting-pentingnya aja sebetulnya. Ada set to, ini kemana ngirimnya, set CC dan BCC untuk tembusan, lalu set subject, lalu ada message-nya, ada alternative message, kemudian ada header dari email ya, lalu ada clear, ada send buat ngirim, ada attach, ini untuk lampiran ya. Nah, kemudian ada print debugger, itu kalau kita perlu hasil dari debugnya ya.
Nah, seperti ini tidak kita praktekkan. Nanti mudah-mudahan kita bisa praktekkan ketika project kita tuh sudah berhasil kita deploy ya. Kalau sudah berhasil di deploy, sudah di online kan, mudah-mudahan yang untuk email library ini bisa kita fungsikan gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini pendek saja materinya karena kita tidak praktekkan ya. Nah, ke bagian yang ke-27 yaitu kita bahas tentang konfigurasi database. Ini tahap awal kita masuk ke project kecil ya, project sederhana yang sangat sederhana yang saya ambilkan dari dokumentasinya Coordinator ya. Tapi tahap awal adalah kita mengkonfigurasi database-nya dulu.